Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cepat rambat bunyi. Kita tahu bunyi itu merambat pasti membutuhkan medium. Jadi tanpa ada medium, bunyi tidak bisa merambat. Misalkan kita tidak bisa mendengar bunyi kalau di ruang hampa. Karena kalau ruang hampa itu sama sekali tidak ada medium. Nah, medium itu ada 3 macam. Yang pertama dalam zat padat bagaimana? Kemudian yang kedua nanti dalam zat cair, yang ketiga dalam zat gas. Nah, ini yang pertama ya, dalam zat padat. Kecepatan bunyi atau cepat rambat bunyi itu dirumuskan V sama dengan akar E per Rho, di mana V itu adalah cepat rambat bunyi, satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan E di sini adalah modulus yang zat padat, satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau disingkat Pascal. Sedangkan Rho di sini adalah massa jenis zat padat, tentu saja satuannya kilogram per meter kubik. Nah, bagaimana cepat rambat bunyi kalau di dalam zat cair? Nah, di dalam zat cair, cepat rambatnya dirumuskan V sama dengan akar B per Rho, di mana B itu adalah modulus Burke zat cair, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, sedangkan Rho tentu saja ini merupakan massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, untuk cepat rambat bunyi di dalam zat gas, itu rumusnya agak sedikit lain ya. Nah, kecepatan bunyi atau cepat rambat bunyi di dalam gas itu bergantung pada suhu gas dan jenis gasnya. Nah, kalau dirumuskan V sama dengan akar gamma RT per MR. Nah, V itu merupakan cepat rambat bunyi, satuannya adalah meter per sekon, sedangkan gamma itu adalah konstanta Laplace, gas tidak bersatuan. Ini tergantung dari jenis gasnya. R besar itu adalah konstanta gas umum atau universal, nilainya dalam SI adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Sedangkan MR itu adalah massa molekul relatif gas, satuannya kilogram per mol, bisa juga dalam satuan gram per mol. Nah, saya ingatkan kembali bahwa gamma itu adalah Cp per Cv ya. Nah, ini ada dalam video saya yang membahas mengenai konstanta Laplace dalam termodinamika. Kalau Anda masih bingung, silahkan membuka video saya pada playlist termodinamika. Nah, Cv ini menyatakan kapasitas kalor molar gas pada volume tetap, satuannya Joule per mol Kelvin. Sedangkan Cp itu adalah kapasitas kalor molar gas pada tekanan tetap, satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Nah, hubungan antara Cp dengan Cv itu sangat bagus. Cp itu adalah Cv ditambah dengan R, gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan gas itu monoatomik, contoh nih kalau gas monoatomik, jadi gas yang beratom satu, pasti nanti Cv-nya itu adalah 3 per 2R, sehingga Cp-nya itu kalau kita hitung, kita tambahkan dengan R itu adalah 5 per 2R. Sehingga untuk gas monoatomik, gamanya adalah Cp per Cv, berarti saya bagi ini 2 habis, R-nya habis, tinggal 5 per 3. Jadi kalau begitu, untuk gas monoatomik, gamanya itu selalu 5 per 3. Nah, kita bisa menghubungkan cepat rambat bunyi dalam gas dengan massa jenisnya dan juga tekanannya. Jadi kalau kita hubungkan, maka kita membutuhkan persamaan keadaan gas. PV itu adalah nRT. Nah, PV itu nRT ya. Jadi ini kalau saya jabarkan, mol itu adalah M per MR dikalikan R dikalikan T. Nah, jadi kalau begitu saya bisa tahu RT per MR-nya. Nah, RT per MR-nya itu berarti PV per M. Nah, boleh ditulis seperti itu ya. RT per MR itu adalah PV per M. Nah, tetapi ini bisa kita tulis P per M per V. Tapi M per V itu adalah massa jenis. Jadi ini bisa tulis P per, nah ini massa jenis, Rho. Dalam rumus tadi, cepat rambat bunyi dalam gas adalah V akar gamma RT per MR. Nah, RT per MR-nya akan saya ganti dengan P per Rho. Jadi akhirnya kita dapatkan akar gamma RT per MR sama dengan P per Rho. Akhirnya kita dapatkan cepat rambat
bunyi dalam gas yang terkait dengan tekanan dan massa jenis gas. Jadi P di sini itu menyatakan tekanan gas ya. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Sedangkan Rho ini adalah massa jenis gasnya. Tentu saja satuannya kilogram per meter kubik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Besi memiliki modulus yang 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat dan massa jenisnya 8 gram per cc. Waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat dalam kawat besi sepanjang 1 km adalah berapa? Nah, diketahui dalam soal modulus yangnya disimbolkan E atau boleh Y ya. Kadang-kadang disimbolkan dengan huruf Y besar 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Terus kemudian massa jenisnya adalah 8 gram per cc. Ini kalau jadikan SI, sistem internasional, dikalikan 1000. 8.000 kg per meter kubik. Jarak yang ditempuh bunyi adalah 1 km. Jadi S-nya itu 1 km atau 10 pangkat 3 meter. Nah, kita harus mencari kecepatannya dulu ya, karena yang ditanyakan di sini adalah waktu. Cepat rambat bunyinya itu adalah akar dalam zat padat ini ya, besi itu zat padat. Jadi akar E per Rho. Nah, E-nya itu sudah jelas, yaitu 2 kali 10 pangkat 11, sedangkan Rho-nya 8 kali 10 pangkat 3. Nah, ini seperempat kan? Seperempat itu kalau di akar setengah, ini 10 pangkat 8, kalau di akar 10 pangkat 4. Nah, satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini kecepatannya. Padahal kita tahu S yang ditempuh, jarak yang ditempuh, V kali T. Jadi S-nya itu 1 km, 10 pangkat 3 meter, V-nya adalah setengah kali 10 pangkat 4 dikalikan T. Sehingga waktu tempuhnya adalah 2 dikalikan 10 pangkat min 1 atau 0,2 sekon. Soal yang kedua, jika modulus bulk air 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat, maka bunyi yang merambat dalam air selama 10 detik dapat menempuh jarak berapa? Nah, ini yang diketahui dalam soal modulus bulk air, zat cair ini ya, 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, ini yang ditanyakan adalah selama 10 detik berapa jarak yang ditempuh bunyi di dalam air. Kita tahu bahwa Rho air itu adalah 1000 ya, kilogram per meter kubik. Walaupun tidak diketahui dalam soal, kita harus tahu ini ya, air itu sudah umum. Nah, waktunya adalah 10 detik atau 10 sekon. Yang ditanya jarak tempuhnya. Jadi kalau kita lihat di sini jarak tempuh itu adalah V kali T ya. Jadi V-nya itu karena dalam zat cair, rumusan cepat rambat bunyinya adalah B per Rho. Nah, ini dikalikan dengan T. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan bilangannya. 2 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan Rho 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10 sekon. Nah, perhatikan di sini bahwa ini 2 di akar 2, 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3, 10 pangkat 6 ya. Di akar berarti 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10. Berarti ini kan 10 akar 2 kali 10 pangkat 3 meter, atau boleh ditulis 10 akar 2 kilometer. Nah, itulah jawabannya. Soal nomor 3, ini ada suatu gas diatomik memiliki kapasitas kalor molar 5 per 2 R pada volume tetap, di mana R itu adalah konstanta gas umum, serta dalam ruang tertutup. Massa jenis dan tekanan gas pada keadaan ini adalah 3,5 kg per meter kubik dan 225 kPa. Laju rambat bunyi dalam gas ini adalah berapa? Jadi diketahui dalam soal bahwa CV dari gas itu adalah 5 per 2 R. Nah, kita harus mencari konstanta Laplace-nya dulu ya. Berarti CP itu adalah CV ditambah dengan R. Jadi 5 per 2 R ditambah dengan R. Itu kan berarti 7 per 2 R. Sehingga gamanya itu adalah CP per CV. CP-nya adalah
7R per 2, CV-nya 5R per 2. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 2-nya dicoret, R-nya dicoret ya, tinggal 7 per 5. Nah itulah konstanta Laplace dari gas ini. Nah sekarang kita terapkan rumusnya tadi ya, bahwa V itu adalah akar gamma P per rho. Kita pakai rumus cepat rambat bunyi yang ada kaitan dengan tekanan dan massa jenis. Nah, jadi tekanannya dalam soal itu sudah jelas ya, 225 kilopascal. Nah, sedangkan massa jenis gasnya itu adalah 3,5 kilogram per meter kubik. Jadi ini kita bisa memasukkan langsung gamanya adalah 7 per 5 dikalikan tekanannya 225, karena ini kilo berarti dikalikan 10 pangkat 3 Pascal dalam SI ya, dikalikan 10 pangkat 3. Nah sedangkan rho-nya itu adalah 3,5. Nah perhatikan baik-baik di sini ya, 7 dibagi 3,5 itu 2 ya, 2 kali 225 itu adalah 450. 450 dibagi 5 itu adalah 90. Jadi 90 kali 10 pangkat 3. 90 kali 10 pangkat 3 itu adalah 9 kali 10 pangkat 4. Gitu kan ya? Jadi kalau begitu hasilnya adalah 300 meter per second. It's very easy problem.